Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali bersama kami di ngobor. Ada Mas Ogan, ada saya. Niatnya nanti di episode ini Mas Ogan yang bakal cerita dan saya dengerin gantian, seperti itu konsepnya ya. Biar nggak bosan. Biar nggak bosan. Terima kasih sekali untuk teman-teman ngobor semua yang udah selalu mantengin ngobor, lalu setia mantengin ngobor, yang sudah memberikan like, komen, ataupun super thank. Kami sangat appreciate untuk itu semua. Dan selamat datang juga untuk teman-teman yang baru mampir di ngobor. Inilah ngobor apa adanya seperti ini. Tidak perlu lama lagi, kita ke Bang Ogan ya. Monggo Bang, mau cerita atau nyapa kawan-kawan dulu, terserah. Tak sapa dulu lah sebentar. Ya. Soalnya yang panjang-panjang udah diwakilin sama Mas Ayung. Oh begitu kepanjangan ya. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya dimanapun Anda berada? Semoga masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya. Cerita dari siapa atau dari mana ini Bang? Ini nggak perlu mukadimah lah ya, udah diwakilin. Ya. Sebenarnya gini Mas Ayung, cerita apa ya? Kalau disuruh cerita di sini di depannya Mas Ayung sebenarnya agak kaku gimana gitu. Oh enggak, biasa aja. Cuman biar beda aja ya Mas Ayung. Betul, ya. Betul. Cuman ini lebih ke apa ya? Ke berbagi pengalaman dulu waktu sekitar tahun 90 sekian lah. Yang mengalami teman sama aku sendiri. Oh, gitu. beres. Jadi dulu waktu sendiri. Awan lulusan tahun sekolah Bang. Sekolah gini-gini pernah sekolah SMK dulu. Oh SMK. Tata Boga ya apa? Enggak. Bukan. Lebih ke ini apa? Aku kan di Tabukain guys. Di pertanian. Oh dulu. Di pertanian. Kalau dulu kan SMT pertanian, sekarang udah SMK. SMK ya. Ya. Jurusanku itu kebetulan peternakan. Dan sekarang malah nggak nyambung. Nggak ternak babar belas. Nggak ternak babar belas. Sekarang jadi tukang cerita. Jadi tukang dospok di sini sama Mas Ayung. Itulah kehidupan misteri ya Bang. Ya nggak tahu, nggak punya nggak punya hewan diternak sama sekali. Mungkin setelah ini nanti akan menginspirasi besok-besok aku mau ternak apa gitu. Nggak apa-apa. Barangkali ada yang mau ternak silakan. Iya. Hubungi Mas Ayung. Ya ini Mas Ayung langsung aja ceritanya. Dulu kan pas sekolah nih kelas 2 SMK waktu itu kan ada program pemerintah sebenarnya, program di dunia pendidikan itu kan ada yang namanya pendidikan sistem ganda itu. Itu kan ada dulu. Berarti kan kita itu di sekolah dikenalkan langsung ke dunia kerja seperti itu. Jadi siswa-siswa itu diharapkan bukan cuman sekedar teori tapi praktek langsung di lapangan yang namanya dunia pekerjaan yang sekarang kita lagi pelajari itu seperti apa realnya di lapangan seperti itu Mas Ayung. Jadi tapi kita yang tahu memang korelasinya ada apa yang hari-hari ada seperti itu. SMK tentu ya. Kalau SMK umum kalau itu enggak, ya. Kalau umum enggak, kayaknya enggak. Ya, Karena kan dulu orang ngomong kan kalau kita sekolah kalau dulu kan ada STM, lebih spesifik ya STM ya, terus apa sih SMT pertanian, SMF, farmasi itu ya. Farmasi itu kan lebih spesifik rumor orang itu kan kalau kita lulus di situ kita punya keterampilan dan lebih itunya lagi itu sekolah yang keterampilan seperti itu mendidik kita supaya lebih parah-parahnya kita itu jadi kuli lah dan kuli berijazah gitu. Iya. Itu didiknya emang dididik kita jadi kuli tapi kreatif jadi kan kita lulus. Ya kalau dulu kan orang kuliah itu bisa dihitung ya Mas Ayung. Ya nyatanya kita ya memang kerja ya kuli ya sama aja. Nah itu seperti itu hanya kan dari pihak dari program sekolah itu kita berangkatlah ke sana Mas Ayung. Situ sesuai jurusan kita. Di luar lingkungan sekolah. Di luar. Malah kita itu dulu di daerah sebut saja lah daerah Bumaya ke sana lah. Yang itu kan di situ kan banyak peternakan di situ. Iya, banyak poultry shop di situ sana yang jual-jual pakan ternak. Nah, kita istilahnya kalau dulu kita PSG atau PKL di situ. Lebih terkenalnya PKL di situ. Di situ PSG di situ. Daerah Bumiayu sedikit banyaknya aku tahu.
apa nama desa atau apa mungkin Bang masih ingat? Masih ingat. Apa itu? Tapi ya jangan sebutin. Soalnya aku biasa wirawiri di sana gitu loh. Pokoknya di situ daerah Kalierang ke sana lah. Oh, Kalierang. Iya, paham. Di situ kan banyak. Kalau sekarang sih aku malah jarang, udah berapa tahun, udah 10 tahun. Bumiayu itu sesuai dengan namanya, Bang. Iya, itu apa itu? Banyak orang cantik asli. Iya, Bumiayu, buminya orang ayu-ayu mungkin seperti itu. Iya. Banyak artis-artis yang berasal dari sana juga. Betul. Iya. Betul. Ya wis. Iya. Lagi. Ya. Dan pada kenyataannya ini kan sekitar intermezzo saja. Pada kenyataannya yang ditempatin kan ngekos di situ. Betul. Ya. Anak kosnya itu, Pak. Anak kosnya. Anaknya bu kos. Iya. Cantik banget. Bersih-bersih. Iya, itu emang sesuai namanya mungkin seperti itu. Ya, kita ceritanya kapan nih Mas Ayu? Enggak apa-apa. Ya, pas di situ kan pas waktu kita PSG di situ kan setiap hari kita kan ini aja lah, kita dari sekolah kan seperti biasa kan ke guru pendamping kita kan ke sana dulu. Ya. Ke sana dulu udah jauh-jauh bulan. Itu memang perusahaan itu kan perusahaan lumayan besar itu kerjasama sama dinas pendidikan sama sekolah-sekolah yang nantinya ini perusahaan ini ditunjuk nih untuk tempat anak-anak belajar di sini di luar, misalnya belajar di sekolah gitu, praktek langsung di situ. Nah pas di situ kan akhirnya saya dan tim gitu kan ditempatkan di situ. Kan ada yang nyebar itu ada yang di daerah Jawa Barat, ada yang maunya iya ada pas kebetulan aku dekat lah dari Tegal ke Bumiayu kan dekat gitu kan. Nah pas di situ itu kan setiap hari kan kayak biasa, aku setiap hari kayak mengikuti orang-orang yang bekerja di situ Mas Ayu. Itu sebuah di sana kan peternakan ya. Peternakan spesifiknya ayam atau ayam kalau itu. Ayam ya. Itu kita kan lebih kalau belajar apa ya pas kelas 1 kelas 2 lebih ke peternakan ke unggas kita. Unggas. Oke, kalau misalnya dari Bumiayu sampai ke sananya ada Pakuyangan, Pakujati ke sana itu setahu saya itu banyak kan ayam dan cenderung petelur. Iya, betul. Ayam petelur ya ke sana. Terus deskripsi daerah Salem sana itu banyak. Landscape-nya juga udah turun naik. Iya kan daerah situ. Oke. Terus kan masih banyak apa ya kalau di ini lingkungannya itu masih persawahan, jadi jauh dari penduduk. Dari kan kosan jauh dari kosan. Lumayan jauh, kita ke sana aja naik mobil yang ngangkutin pakan ke sana, mobil pak ya, pas mau berangkat. Nah di situ banyak cerita-cerita yang unik, Mas Ayu. Baik. Iya, jadi Mas Ayung kan gini ada ini. Mas Ayung itu percaya nggak umpama nih kalau ada orang jenengan belum ngomong aja saya percaya. Enggak gini Mas Ayung. Iya. Ada orang kesurupan, tapi kita itu kan yang namanya orang Muslim ya kayak kita, walaupun kita nggak tahu nih kan dengar katanya Pak Ustadz kalau orang kesurupan itu didoain, dibacain apa ayat kursi, bacain apa ada yang bacain. Tapi itu malah nggak mempan Mas Ayu. Nggak mempan. Iya itu percaya nggak itu? Percaya. Iya emang. Iya. Nah ini terjadi itu. Terjadi. Nah ceritanya gini kan. Pas kemarin itu kan akhirnya jadi cerita flashback, flashback lagi. Kemarin ketemu sama temanku yang namanya si Teguh. Dia itu memang ulahnya dia itu kan dia itu suka apa ya? Klinik. Suka klinik karena dia itu emang badungnya anak, suka berantem, akhirnya suka iya pesel. Nah itu biar itu ceritanya pegangan-pegangan lah. Iya biar dipukul nggak mempan katanya seperti itu akhirnya kan dengan apa polanya dia tuh suka sama seperti itu kan. Nah pas di situ itu akhirnya ceritanya malah aku baru ngeh itu ternyata kejadian itu cerita dari dia. Berarti Teguh ngalamin kejadiannya. Ngalamin malah si Teguh sendiri sama temanku kan ada 3 di situ. Aku terus Teguh sama yang namanya si Joko gitu. Iya. Nah, di situ pas cerita, dulu itu kita pernah PKL di sini kan. Ini ceritanya cerita flashback lagi. Kamu tahu nggak? Dulu itu pas kejadian
pas ada orang kesurupan. Iya, itu kan kamu. Nah, ceritanya gini. Akhirnya Oh, disitu yang mulai kesurupan. cerita. Yang kesurupan si Teguhnya. Si Teguhnya. Itu jam berapa pada saat ngapain itu, Bang? Nah, di situ pas gini. Pas waktu kejadian itu kan habis Isya. Habis Isya itu kan kita kan jalan-jalan keluar kos itu kan aku Teguh sama si Joko itu keluar sana mencari kan. mangsa lah. Iya, mau jalan-jalan mau ngapain kan malam-malam udah ngisi laporan udah namanya PKL kan ngisi laporan ini kegiatan keseharian kita itu kan pas. Nah, pas pulang itu tahu-tahu itu kan ini si Teguh itu kan masuk ke kamar. Masuk ke kamar terus nggak keluar-keluar lagi. Itu lama banget situ anak kan tak tunggu di teras itu. Kamarnya satu-satu enggak bareng itu. Satu kos itu kan. Biar ngirit itu sih. Satu kamar udah satu itu. Itu enggak keluar-keluar kemana sih anak itu lagi apa itu kan. Nah, pas aku masuk sama si Joko, dia itu enggak tahu itu lagi ngapalin apa itu kan. Dia lagi ada selembaran kertas itu kan. Dibaca itu kan. Itu tahu-taunya katanya itu habis sholat terus baca itu gitu. Iya. Kayak amalan-amalan tertentu lah. Amalan itu udah tak abaikan dah lah itu orang itu. Hatinya mereka, iya, itu dia. abaikan. Nah, pas berapa harinya itu udah 2 minggu aku di situ. Terus kan kehabisan ongkos kan. Pulang kampung ya pulang iya. Pulang sana pulang terus kan dari rumah itu kan udah kembali lagi ke sana itu ada cerita seperti itu temennya lagi yang apa yang tinggal bapak kosnya di situ cerita itu teman kamu itu kemarin habis kesurupan loh kesurupan gimana iya kesurupannya aneh loh anehnya gimana nah katanya gini pas malam jam 9 itu tiba-tiba itu dia itu kejang di dalam kamar. Iya, kejang dalam kamar sampai kejang itu. Sampai ditodok sama yang bapak kosnya itu kan akhirnya disuruh keluar tetap aja ngamuk-ngamuk kayak gitu ngamuk-ngamuk meja-meja ditendang ini. Nah, pas kebetulan di situ kan ada deket sama apa kayak kalau dibilang bukan pesantren sih majelis taklim di situ. Kan banyak santri-santri yang ngaji. Pas masih ada santri-santri yang ngaji situ. Didatengin ke situ semua sama bapak kosnya. Ini tolong didoain, diapain gitu kan. Didoain ada yang baca ayat kursi, ada yang baca Yasin gitu kan. Yang lebih mirisnya lagi gini. Pas lagi dalam keadaan kesurupan kayak gitu, ada yang baca Yasin. Iya. Baca Yasin. Kamu baca apaan ini? Oh, enggak mempan. Udah sini Yasinnya diambil, dibaca. Saya sama yang kesurupan. Iya, sama si Teguh itu dibaca itu kan. Kan bingung itu kan, bapak kosnya kan bingung lagi itu kan. Aduh ini anak kenapa ini? Didoain apa enggak mempan kayak gitu, Mas. Ini kejadian ini. Wah, aneh banget ya. Terus akhirnya ada yang nolongin lagi apa ya? Ada, pas itu kan ada lagi itu kan yang Pak Ustadznya kan ikut ke situ kan. Ini ada apa ini namanya itu ada kesurupan tapi dibacain sama anak-anak malah anak-anaknya diledekin gitu. Salah. Iya. Akhirnya mediasi Pak Ustadz. Mintanya apa? Kenapa? Kayak seperti kayak di TV-TV itu kan ditanyain itu kan. Kamu itu siapa? Kenapa ini masuk ke raganya anak ini gitu kan. Namanya siapa coba? Namanya Asep gitu kan. Dia ditanya. Itu maaf loh kalau ada yang ini namanya Asep itu bukan. Ini asli beneran. Oh, namanya. Iya beneran nama asli itu. Asep Saifuddin ya. Kamu siapa namanya? Asep, mau apa kamu gitu. Kalau nantangin. Kamu kenapa ke sini? Loh, dari dulu aku udah di sini gitu. Nah, tahu-tahu itu gini ceritanya kan. Terus ditanyakan mediasi. Katanya gini, ini anak kesini itu bawa pengaruh buruk katanya. Sama si itu yang di dalamnya. Sama yang di dalam itu. Loh kenapa? Iya. Masa kesini baca-bacaan yang kayak gitu kata. Seperti itu cuman dengan bahasa logat sini kan. Dengan bahasa seperti itu. Terus dia itu punya barang-barang yang
ini apa yang mengundang teman-teman saya ke situ akhirnya gitu. Ternyata beneran. Barang-barangnya banyak. Dicekin ke tasnya itu ada barang-barang yang namanya apa itu Mas? Ya kalau besel pasti. Iya. Kantong itu kan ada putih itu besel. Terus ada lagi yang bentuknya kendi itu namanya apa ya Mas? Iya, ada kelenting mungil, ada. Nah seperti itu yang ada talinya itu ada seperti itu ada. Belum lagi yang bentuknya cincin itu anak ampun banget itu katanya. Pokoknya itu. jimat segala apa ada semua itu ya. Iya itu aku dengar saya, aduh ini anak ternyata ampun banget itu loh. Bawa-bawaannya seperti itu. Nah akhirnya mediasi lagi itu Ustadz sama ini kan sama si Teguh alias Asep yang di dalamnya kan. Udah kamu pokoknya pergi dari sini. Nanti anak ini urusan saya kata Pak Ustadz seperti itu. Udah bisa kan. Itu urusan saya. Pokoknya kamu jangan sampailah mengganggu yang namanya di sini. Walaupun kamu itu lebih di sini, tapi kan ini kan tamu. Gimana harus dihormati. Katanya seperti itu kata Pak Ustadz kan. Nah, hanya dari kejadian itu kan Pak Ustadz kan berusaha gimana supaya pokoknya mengusir lah yang ada di tubuhnya si Teguh itu kan si Asep suruh pergi. Nurut. Iya ya, punya janji ya. Gampang kali Mas caranya. Katanya ya. Iya. Caranya gimana sih? Kok bisa pergi? Lawan tanya. Dijambak rambutnya. Oh, dijambak. Iya, dijambak sama Pak Ustadz dijambak. Udah kamu pergi. Bener akhirnya pingsan dan itu pergi. Nah itu kan hanya jadi cerita itu kan cerita walaupun ini pendek ya nanti tambahin sama Mas Ayung lah. Ini kok lucu banget ya baru ini ada orang kesurupan dibacain malah yang dibacain itu malah nantang gitu loh. Okay. Nah, akhirnya dari cerita itu kan ada pas pulang selesai dibully. Iya selesai itu si Teguh dibully. Akhirnya sampai sekarang itu anak masih megang-megang kayak gitu. Masih sampai sekarang malah bahkan sekarang itu dijuluki si Teguh Asep katanya. Itu ya karena itu jadinya. Iya gara-gara seperti itu Mas Ayu itu. Ini kok anehnya loh. Ada memang beberapa kasus seperti itu. Bahkan kalau misalnya dari aku yang pernah lihat banyak teman-teman yang memang dimintain tolong untuk seperti itu memang ada. Tapi yang aku pernah ngalamin sendiri itu tetangga kebenaran ada orang tua juga di daerah Bumiayu ya. Sana. Itu asalnya itu ya. Iya ada di sana juga. Makanya paham sana itu masalah di sana itu ada peternakan telur. Yang petelur itu paham. Itu. Di sana itu nggak semuanya, tapi yang kami tinggal di sana juga, terutama orang-orang tua atau orang-orang kuna itu masih megangin kayak semacam mitos. Nggak boleh keluar itu sandakala jam-jam mau maghrib. Kalau ada orang meninggal nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Ada sawan mayit, sawan macam-macam. Nah seperti itu. Ya akhirnya membuat mau nggak mau karena itu adat orang-orang itu harus patuh dengan aturan tersebut. Tapi untuk bocah-bocah kekinian itu banyak kan yang ngelanggar. Kalau dia ngelanggarnya bodoh amat ya. Ada juga yang selamat, ada juga yang memang kejadian seperti itu beneran. Lebih menyepelekan itu ya. Iya. Satu saat ketika itu ada yang melahirkan, saya ada di sana waktu itu. Terus lucunya begini, ada seorang aki-aki itu tetangga, nggak jauh dari rumah ya. Tetangga itu ngomong begini, karena bocah-bocah kecil yang masih pelayun itu umur 5 tahun, 6 tahun, bocah-bocah lagi bandel-bandelnya itu apa aja pengen ngerti, pengen bikin ulah kayak gitu ya. Jadi dia itu penekan, manjat-manjat pohon, manjat pohon, naik-naik ke batu-batu seperti itu. Sana kan memang landscape-nya seperti itu ya, ada tinggi rendah, permukaan tanahnya seperti itu. Diomongin sama si aki-aki, sebut saja Ki Badrun lah, ngomong begini, bocah nom, suaranya kayak gitu. Iya. Aja pada pelayon, jangan pada lari-larian, aja pada penekan, jangan pada penekan. Beduk guys, beduk itu kan kalau misalnya orang Jawa lebih ke jam 11 lebih. Mau ke azan zuhur lah. Mau ke azan zuhur, jangan penekan, jangan manjat-manjat pohon begitu. Akhirnya dia itu orang sana itu biasa ke kebun, biasa ke sawah itu selalu bawa golok. Duduk begini aja bawa golok kan.
medang itu golok udah ada sarungnya sih, goloknya di sini ada sabuknya begitu. Jadi mungkin karena aki-aki itu galak atau gimana, anak-anak itu nurut. Mereka pada turun dari pohonan terus pindah, nggak tahu berhenti atau enggak. Nah, ya sempat dengar itu ada ribut-ribut seperti apa sih, Ki Badrun paling itu lagi ngomongin bocah-bocah. Selang nggak lama sebelum azan itu dengar teriakan orang tua. Wah, panas apa? Aku tahu sendiri apa begitu kan. Ternyata yang kesurupan sendiri Ki Badrun. Dia yang kenang belai loh. Dia sendiri yang lagi disurupin atau kemasukan ya hal-hal gaib seperti itu. Lantarannya apa? Ki Badrun penekan sendiri. Kena ulah. Iya, karena dia ngomong malah melanggar sendiri. Jadi yo landep-landep cangkemnya dewek itu, tajam-tajamnya mulut sendiri mungkin seperti itu ya, dia yang kualat lah istilahnya. Kualat. Walaupun mungkin dipikir itu mau peraturan itu dulu itu diketik untuk orang tua ataupun bocah-bocah. Ini nggak dibaca utuh, mungkin untuk bocah doang. Akhirnya dia itu lupa atau pura-pura lupa atau bodoh amat karena kebutuhan. Di depan itu ada pohonan apa ya, semacam bukan jambu belimbing atau apa itu, dia naik ke pohonan tersebut. Itu sebelum beduk duhur, kemudian nggak jatuh, cuman turun dari situ. Katanya dari atas itu kayak perangasanan liang-liang kayak orang kunang-kunang, turun-turun itu kelabakan kayak gitu, kepanasan, kadang-kadang ketawa sendiri ngakak-ngakak begitu kan. Akhirnya kan tetangga yang dengar dia tadi habis ngomelin bocah-bocah, ya ada ketawanya, teman-teman gitu katanya. Puas lah, ada yang ya ngomong macam-macam lah, cuman kan nggak langsung sama keluarganya dia. Wong tadi ada bocah main ngomongin sendiri dirinya yang kesurupan. Dipanggillah beberapa orang tua di situ, tukang suwuk lah bahasanya, tukang penyembuh yang versinya disepet, ya nggak mungkin sama-sama tua kan. Dipanggil orang-orang yang doain ini itu, sampai keluarga saya itu ada yang kesana, ada yang kesana. Aku malah lagi utut-ututan, habis lagi manjat genteng. Akhirnya kan pas itu kok lama nggak selesai. Pas pulang, saudara itu bilang, aku bilang gini, "Primen, wis mari," saya bilang itu, bahasanya kan kayak gitu. Udah mari. Ora nek, enggak sembuh. Lo gimana? Wong tadi aja ada ustadz dia bacain ayat kursi kayak gitu. Dia baca ayat kursi, malah itunya ikut baca, katanya salah bacanya kayak gitu. Bahasa yang bener tuh begini, malah hafalan dia yang baca, setannya malah hafal temen katanya. Malah pintaran dia, ada yang baca Yasin diikutin, malah dia duluin. Angel, tolonglah Mas, disembuhin. Aku siapa? Aku bukan orang tukang sembuh, bukan orang pinter. Awagan bu apa katanya, asal-asalan juga nggak apa-apa, nggak boleh sembarangan ya. Itu sampai lama habis duhur pun belum sembuh. Dan aku nggak kesana, sama sekali nggak kesana, nggak tertarik. Saya juga jarang-jarang ke situ kan ya. Nanti disangkain gimana, atau ada saya nyelidik yang gimana. Nanti takutnya mulut ini nggak bisa lepas buat ketawa lucu gitu loh. Soalnya kan emang denger habis ngomelin bocah-bocah. Akhirnya itu katanya di sana itu beberapa kali dicoba, tetap hebatan dia lah. Pokoknya bisa bacanya lancar, ngomelin kalau ngaji harus bener dan lain-lain. Akhirnya aku balik lagi tadi, saudara kan, tolong Mas, tolong apa, garila toki tembelek lah, kayak gitu. Garila toki tembelek. Aku asal ngomong. Itu tembelek primen, itu tai lotoknya ayam. Lancung itu ayam. Ketokin tai lotok aja sono lah. Oh kan udah nurut aja letokin, baca ta'awudz bismillah. Aku bilang kayak gitu. Udah gitu lama lagi, aku nggak mikirin, jangan sampai dilakuin beneran, mungkin itu bukan bercanda gitu kan. Tahu-taunya pulang-pulang, alhamdulillah Mas, alhamdulillah apa? Terus mari, emang diapain? Diletokin tai lotok katanya kayak gitu. Oh, berarti orang kesurupan ini sembuhnya gara-gara itu ya? Ya bukan, kamu emang beneran? Iya beneran, itu diam-diam kata. Tapi ada juga yang lihat itu langsung sembuh, kayak teriak gitu, teriak terus kayak keluar, dia roboh, gitu kan? Mas, sampean bisa kayak gitu? Aku bingung sendiri bang, kok bisa kayak gitu ya? Akhirnya kan itu udah lama sekali. Kesinian ada pengkajiannya kan, setelah ketemu ya kayak siapa aja teman-teman kita sharing-sharing gitu kan. Ternyata memang yang namanya orang
menyurup atau bangsa-bangsa jin seperti itu ya. Kita masuk ke dalam, ini pendapat ya teman-teman, teman-teman bebas kalau misalnya ada pendapat yang lain. Kalau misalnya Asep, belum tentu itu adalah si Asep, gitu. ya kan. Bisa jadi itu korinya si Asep atau penunggu jin yang udah ada di situ. Dengan kehadiran si tadi temennya si Teguh, terus dia membawa kayak barang-barang. Iya, barang-barang kayak gitu. Klinik yang di dalamnya memang rumahnya. Ya bangsa-bangsa seperti itu juga, mereka kayak ke distract gitu loh, kayak ke distract. Ada energi-energi yang mereka nggak sejalan, mungkin ada seperti itu, ada nggak sejalan atau gimana, mereka kayak keganggu atau ketarik, jadi ngumpul begitu. Makanya si Asep itu mengatakan nggak suka dengan dia datang ke situ, kayak di situ itu tadinya nyaman jadi ada yang lain. Seperti itu penjelasannya mungkin ya, itu mungkin seperti itu. Yang keduanya memang ada korinya si Teguh beneran, tapi aku yakin kalau misalnya korinya si Teguh, korinya si Asep, Asep itu orang kekinian misalnya ya, untuk dia itu masuk harus bisa nyingkirin teman-temannya Teguh, itu akan sangat sulit. Paling yang di ini ya, yang di barang-barangnya itu paling enggak itu sosok yang kuat yang bisa menguasai si tubuhnya Teguh sendiri. Yang keduanya masalah, ini pendapat lagi ya teman-teman, kenapa ketika orang itu bacain doa terus yang kesurupan itu bukannya itu dia kepanasan atau sembuh, malah dia yang baca ayat misalnya seperti itu. Karena satu yang baca itu bukan siapa itu ya? Yang baca itu siapa? Hari-harinya itu seperti apa? Keimanannya seperti apa? Ketenangannya itu seperti apa? Keyakinannya ada apa enggak? Yang baca itu dalam keadaan takut. Kenapa enggak? Wong dia aja kesurupan sambil ngamuk-ngamuk. Ya kitanya ya hari-harinya akhlaknya seperti apa, perbuatan seperti apa, baca aja udah enggak yakin, takut. Ya dia sana tambah kayak maksudnya apa sih, nggak ada energi apapun. Diminta ini aslinya ini. Nggak ada apapun. Yang lainnya lagi, mereka hidup jauh lebih lama dari kita. Umurnya juga panjang. Artinya mereka juga belajar sama memahami, biasa ngelihat seperti itu. Walaupun bangsa-bangsa seperti itu, mereka meyakini Tuhan yang Maha Esa, meyakini Gusti Allah Ta'ala, tapi nggak meyakini Rasul. Adam lebih baik, lebih mulia gitu loh. Itu seperti itu, makanya mereka lebih hafal. Makanya kalau kita ada orang seperti itu kesurupan, jangan yang panjang-panjang wis, gampangnya kayak tadi contoh misalnya pakai telotok aja, tawud bismillah. Yang yakin ya, saya bilang begitu. Keyakinannya tawud bismillah, penyerahan kepada Gusti Allah Ta'ala. Masalah media itu apa aja. Itu seperti itu, tapi jangan ngasal, apalagi nggak yakin pakai telotok ember sekalian bukannya sembuh orangnya malah tambah ini dimarahin sama keluarga, itu repot. Nah itu ada kisah kemarin yang disampaikan atau nanti belum keluar ya, sosok siapa ya tadi ya sama si Mas Riam, ada seorang yang memang dalam kondisi terjepit menyembuhkan anaknya teman. Dia itu nggak bisa apapun, dia bukan paranormal, tapi disituasikan harus menyembuhkan orang tersebut. Dia hanya improv, tapi dia yakin. Bahkan baca Al-Quran aja nggak bisa. Dia cuman yakin bisa baca hafalan, dia bacain Al-Fatihah, Anas. Kalau itu sih pernah dengar juga Sayung. Pernah gini, ada cerita teman itu kan, teman orang biasa, cuman kan karena memang dia itu nyeleneh. Nyeleneh itu apa ya? Beda dari yang lain itu. Ya. Dia itu akhirnya kadang sering pernah ada ibu-ibu ke situ, anaknya itu sakit nggak sembuh, panasnya nggak turun mas saya. Ini si betul ya. Betul. Ya tadi ada putus bentar karena mungkin biar asik ya mas. Putus. Nah itu kan ada seorang ibu-ibu datang ke situ, itu katanya ini gimana mas, namanya mas boleh dikatakan Mas Andre lah ya. Ini anakku itu nggak sembuh, itu panas terus. Kalau pas siang biasa itu, kalau menjelang maghrib itu pergantian suhu gitu kan, menjelang maghrib itu panas luar biasa, bisa dihitung itu sampai jam 9 malam, terus dingin lagi, terus menjelang pagi itu jam
1 jam 2 itu panas gitu setiap hari seperti itu. Itu hampir 1 minggu. Terus kalau pas paginya dibawa ke puskesmas itu kan dekat sama puskesmas. Dibawa ke sana. Itu sembuh, itu nggak ada apa-apa. Ini panasnya udah turun, Bu, udah bagus. Iya. Tapi pulangnya kayak gitu lagi, panas terus kayak gitu lagi. Nah, ya kan dalam keadaan bingung. Dia itu cerita sama Mas Andri itu kan, cerita. Mas Andri, ini kalau jenengan bisa tolong dikasih apa biar sembuh gitu. Terus bingung, loh aku nggak bisa apa-apa, Bu. Masa ditanya itu? Enggak, pokoknya aku yakin lah. Percaya wes karo jenengan wes, karena seperti itu. Aku percaya sama Mas Andri. Pokoknya gimana caranya udah biar anakku sembuh. Aku ini tip ya, kan seperti itu. Akhirnya kan dengan perasaan ragu, tapi ya udahlah namanya menolong gimana sih, yang penting ikhtiar katanya. Maka itu dia itu ngambil air di apa namanya? Teko. Teko dimasukin ke ada ini apa bekas air mineral itu botolnya dimasukin ke situ, terus dia itu baca bismillah toh, cuman bismillah loh, cuman baca bismillah udah mudah-mudahan sembuh. Dikasih ke ibunya, ibu nanti sampai rumah ibu baca bismillah diminumkan ke anaknya, terus sisanya buat cuci muka. Nah paginya ibunya ke situ lagi. Terima kasih Mas Andri, udah sembuh. Udah sembuh Mas Andri, terima kasih, sambil bawa ini kan, sambil bawa amplopnya gitu ke situ. Memang seperti itu. Padahal nggak bisa apa-apa. Itu berdasar dari tadi ya cerita-cerita yang sudah lewat. Tadi Bang Ogan juga menyampaikan pengalaman saya, pengalaman sekitar saya seperti itu. Artinya akan ada perbedaan begini Bang. Orang sekarang cenderung belajar ilmu apapun, termasuk ya yang tadi ya bisa baca ini, bisa ngaji ini, bisa apa, tapi dia sekedar hafalan. Jadi nggak masuk ke hati. Kita menghafalkan untuk nanti disampaikan ke orang lain, misalnya jadi pendakwah asal begitu. Kadang ada yang ngaji di Google dan yang lain-lain, tapi amaliyahnya nggak ada. Apalagi tadi yang dipelajarin aku berarti kan harus bisa mengamalkan kayak gitu. Itu yang ilmu amaliyah ketemunya kan seperti itu. Ini bukan lagi ini menggurui ya, kita berbagi aja. Tapi kalau orang-orang dulu, orang-orang yang benar kadang-kadang bisanya bismillah tok. Ya, ngerti syahadat wis kayak gitu, tapi bismillahnya resep ke hati bahwa semua ini saya cuman berusaha semua kehendak Gusti Allah. Kayak tadi kan makhluk siapa aja, kita di muslim ya teman-teman, saya muslim, saya percaya Tuhan yang Maha Esa, saya percaya Gusti Allah bahwa semua itu akun kata Gusti Allah. Sembuh ya sembuh. Kita mintanya sama Dia, sekuat apapun makhluk itu kita yakin. Media mau air kayak tai lotok yang nggak pantas-pantas, ya kan? Seperti itu. Kita punya ilmu banyak banget, belajar di mana-mana. Ini aja udah ragu, ya kan? Gimana intinya ketulusan dari kita ya. Keyakinan seperti itu. Apalagi misalnya yang doain anaknya juga bagus kelakuannya. Ya takut, di bangsa itu juga takut. Allah ngasih sembuh udah ngizinin udah sembuh gitu. Ya mau kemana lagi? Semua yang menguasai kan Dia, seperti itu. Sesederhana itu sebenarnya. Makanya kadang-kadang untuk orang tua ini bukan menggurui ya. Kita punya anak, orang tua misalnya ada sesuatu yang janggal di luar dohir ke anak-anak kita, jangan mudah panik. Pertama selesaikan secara dohir, misalnya meriang panas, punya obat penurun panas, dilakuinlah itu. Atau misalnya pakai minyak apa biar anget sama bawang, misalnya dibalurin supaya turun panasnya. Kok masih belum ini juga? Di waktu malam hari yang nggak mungkin kemana-mana, nanti dibawa keluar anaknya bakalan tambah sakit. Berdoa sama Allah Ta'ala, sama Tuhan yang Maha Esa, kita minta kesembuhan. Improv wis pakai apa yang masuk akal begitu, insya Allah cepat. Apalagi doa dari orang tua sendiri, nggak semua harus kembah kemana itu angel wis pokoknya. Itu aja wis sederhana itu sebenarnya. Iya sih, ini lebih ke edukasi atau cerita. Ya pakai nalar aja lah Bang, gitu aja. Yang awalnya kan, loh kok kenapa ya udah kerasukan
doain enggak apa malah enggak, malah tambah ini. Iya benar. Ya, Seperti itu. kita kan Ada ya, berbagi. emang seperti itu ya maksudnya. Begitu, memang begitu. Ya ini yang nutup aku ya. Untuk monggo. Ya itulah yang terjadi di sekitar kita ya, memang ada seperti itu. Ya terima kasih buat yang sudah mendengarkan atau yang menyimak kami. Itu saja persembahan ngobor kali ini. Terima kasih Mas Ayung atas atas tadi sedikit banyak ilmunya ya, berbagi ya. Ya. Terima kasih dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.